Kembali lagi di Newsroom Update. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap pemalsuan materai yang diperjualbelikan melalui online, yang satu lembar materai Rp6.000 dijual oleh para tersangka seharga Rp2.200. Akibatnya, negara mengalami kerugian 30 miliar rupiah. Bagi Anda yang sering menggunakan atau membeli materai, kini harap berhati-hati. Belum lama ini, penyidik Subdit Sumdaling Diskripsus Polda Metro Jaya membongkar praktek pemalsuan materai yang dilakukan oleh 9 tersangka. Para tersangka ditangkap di kawasan Depok, Jakarta Timur, dan Kota Bekasi. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari menyiapkan bahan baku materai palsu, membuat hologram palsu, mencetak, hingga mendistribusikan materai palsu. Otak komplotan ini merupakan residivis kasus yang sama berinisial AS. Kasusnya terungkap dari kecurigaan petugas terhadap sebuah akun belanja online yang menjual materai dengan harga jauh di bawah pasaran. Materai yang dijual oleh tersangka nyaris mirip dengan yang dikeluarkan oleh Perum Peruri. Bedanya, bahan kertas materai asli agak kasar dan tampil hologram berbeda. Di situs online, satu lembar materai Rp6.000 dijual para tersangka seharga Rp2.200. Tersangka menjualnya ke seluruh Indonesia dan mengakibatkan negara mengalami kerugian 30 miliar rupiah. Nilai jual yang dia tawarkan kepada pengguna adalah 2.200, di mana nilai aslinya 6.000. Daerah operasi mereka, daerah operasi dalam arti kami melakukan operasi ini itu di Jakarta dan sekitarnya. Jadi mulai dari Jakarta, Jakarta Timur, kemudian Bekasi. Namun distribusi daripada hasil kejahatan ini se-Indonesia, ya. Jadi ini sudah menyebar. Nah, kita akan lanjut penyelidikan ini sampai ke daerah-daerah penyebaran. Dari tangan para tersangka, petugas menyita ribuan lembar materai palsu, berikut alat dan bahan cetak, uang tunai, serta telepon genggam. Kini tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara di atas 7 tahun. Hendra Aryadi, Reva Fardani, Bayu Pambukas, JAK TV. Polda Metro Jaya kembali mengungkap aksi kejahatan pemalsuan materai yang diperjualbelikan melalui online. Dari hasil kejahatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dan terkait pemalsuan materai, bagaimana kasus ini berjalan? Telah ada rekan kami, Ruth Maria Tiara, yang akan melaporkannya langsung dari lokasi. Silakan Tiara. Terima kasih rekan Wahyudi di studio dan pemirsa. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap penjualan materai palsu melalui online dengan materai seharga Rp6.000 dijual Rp2.200 per keping. Dan seperti apa penelusuran serta pengungkapan kasus ini, sudah bersama saya Kompol Gulam Nabi, Kanit 3 Sumdaling di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Pak, ini terkait awalnya begitu pengungkapan kasus ini hingga pihak kepolisian mencurigai adanya tindak pidana di materai palsu ini, Pak. Baik, jadi pada awalnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bahwa adanya materai diduga palsu. Kemudian dari informasi itu kita melakukan penyelidikan, yaitu merupakan patroli cyber ke situs-situs online. Kemudian kita dapat data atau informasi bahwa ada materai yang dijual seharga di bawah standar, yaitu Rp6.000. Kemudian kita cek dengan taktik dan teknis kepolisian, akhirnya kita dapat beberapa situs yang menjual materai seharga Rp2.200. Kemudian kita melakukan undercover buy, akhirnya didapat kiriman dari beberapa akun, yaitu tidak saya sebut, maaf, yang seharga Rp2.200. Kemudian kita selidiki dan akhirnya kita bisa dapat 10 tersangka dengan peran masing-masing. Baik. Untuk kronologi pengungkapannya sendiri, Pak, dikatakan bahwa ada 10 tersangka ini tidak mengenal dari yang pertama sampai yang terakhir, itu seperti apa? Baik, jadi di sini ada beberapa peran. Jadi dari 9 tersangka yang satu DPO, yang peran paling utama yaitu ASR. Dia itu perannya adalah yang membuka akun di media online.
kemudian juga yang memiliki rekening penampung. Jadi saat kita beli, kita transfer ke dia, dia pemiliknya. Kemudian dia yang memesan ke SMR. SMR. Kemudian SMR ini perannya adalah dia sebenarnya perannya adalah memiliki koneksi kepada beberapa peran lainnya, yaitu sebagai penyablon, pembuat hologram, kemudian juga ada yang membolongi, yaitu dibilang menjahit, kemudian ada yang mengelem. Nah, jadi ASR ini ke SMR hanya tahu beres untuk dapat materai. Ini kalau pemirsa tahu di sini bahwa ini ada beberapa bahan mentah begitu ya Pak ya, dari mulai pertama pembuatan dari hologram sendiri sampai kertas, ini memang sudah didesain secara dalam tanda kutip pabrikan atau bisa dikerjakan secara rumahan begitu Pak? Baik, jadi untuk pemahaman kita di sini kita tidak bisa menggambarkan pabrik itu seperti pabrik yang digambarkan kita, tapi di sini dibilang pabrik karena jumlah produksinya mereka untuk satu hari saja bisa sampai puluhan ribu keping untuk satu hari saja. Jadi walaupun dia bentuknya hanya rumah kecil, tapi produksinya besar sekali. Siap. Baik. Untuk TKP-nya sendiri nih Pak, dari pihak kepolisian sendiri mengamankan beberapa orang ini di lokasi berbeda atau di mana saja begitu? Baik, ada 3 TKP penangkapan. Yang paling pertama ASR kita tangkap di Bekasi di kediamannya. Di kediamannya tersebut kita mendapatkan alat sablon dan beberapa materai yang sudah siap edar. Kemudian di Pramuka, di percetakan Pramuka itu kita dapat 2 tersangka. Di situ tempat mencetak bahan materai setengah jadi. Kemudian ada yang TKP satu lagi di Cilangkap, itu untuk pembuatan hologramnya. Pembuatan hologram. Jadi memang dari ketiga daerah itu memang tidak saling kenal atau hanya putus setelah pembelian ini putus begitu Pak? Iya, karena mereka perannya masing-masing, jadi mereka tidak saling kenal. Jadi pembuat hologram hanya tahu dari pemesan pembuat hologram, kemudian yang pembuat yang menjahit hanya tahu dari pemesan penjahit. Jadi mereka tidak saling kenal. Baik. Pidananya dan kerugian negaranya tuh potensinya seberapa banyak sih Pak? Terkait pidananya kita kenakan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 13 tentang bea materai, itu ancaman hukumannya 7 tahun. Kemudian juga pasal 253 dan 257 itu ancamannya 7 tahun. Kemudian terkait potensi kerugian negaranya, yaitu kita hitung dari transaksi dia selama dari tahun 2013 sampai saat ini, itu kurang lebih sudah 8 miliar. Artinya 8 miliar dengan satu materai 2.200 kita hitung, artinya negara dirugikan yang seharusnya bisa didapat keuntungan negara kurang lebih 30 miliar. 30 miliar begitu ya Pak. Bapak tadi menarik menyebutkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2018. 2013 itu apakah memang si pelaku ini sudah menjual melalui online atau seperti apa Pak? Baik. Tahun 2013 sampai 2017 yang bersangkutan masih konvensional, jadi dari mulut ke mulut. Tapi yang bersangkutan memang sudah punya nama di jaringan pemalsu materai. Jadi namun tahun 2017 sampai 2018 yang bersangkutan ditangkap untuk perkara yang sama. Kemudian baru keluar 2018 awal. Kemudian dari 2018 awal dia mencoba menjual secara online. Sampai sekarang. Jadi transaksinya berbeda, ada dua modus yang berbeda. Yang pertama konvensional, yang kedua dengan online. Yang kita tangani sekarang kebanyakan dari online. Dari online begitu ya Pak. Untuk motifnya sendiri Pak, seperti apa sih? Untuk motif murni mencari keuntungan. Begitu ya Pak. Pak, ini pertanyaan publik bahwa materai itu kan orang umum taunya bahwa untuk melakukan perjanjian atau apapun sebagai perjanjian yang sah begitu. Ketika kita menggunakan materai dalam tanda kutip palsu dan kita tidak tahu apakah memang perjanjian itu sah atau tidak, atau ada hukumnya, atau kita membelinya, karena di situ disebutkan pasalnya bahwa kalau membeli, mempunyai atau memiliki, kita pidana. Itu seperti apa kalau memang orang itu tidak tahu gitu? Jadi terkait materai kita sudah koordinasi dengan Peruri dan kantor pos. Jadi untuk materai yang nanti dinyatakan dibeli dari atau dinyatakan palsu ini akan dilakukan pemateraian ulang. Jadi perjanjiannya tetap sah,
Namun untuk materainya akan diulangi karena pendapatan untuk negaranya tidak dapat dari materai per materai itu 6.000. Baik, terakhir Pak, untuk himbauan bagi masyarakat yang mungkin sudah terlanjur beli atau seperti apa gitu, dia misalkan dia sudah terlanjur beli atau memiliki, atau harus dikembalikan kemana atau jangan digunakan lagi atau seperti apa Pak? Untuk masyarakat yang kira-kira membeli materai, apalagi itu secara online, kemudian harganya 2.200 atau murah di bawah 6.000, artinya patut diduga itu benda palsu. Kemudian untuk masyarakat yang sudah terlanjur membeli dapat menghubungi kami di Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya untuk kita akan dikembalikan untuk dimusnahkan. Terima kasih. Baik, Pak Gulam, terima kasih atas penjelasannya, ini cukup jelas. Dan pemirsa, bagi Anda yang memang seperti disebutkan bahwa bagi masyarakat yang merasa membeli materai di bawah harga yang tertera dalam materai itu atau di bawah harga 6.000, itu patut dicurigai bahwa materai tersebut adalah materai palsu. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya. Kita kembali ke Anda, Wahyudi di studio. Terima kasih rekan Ruth Maria Tiare telah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali.